Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Angin puting beliung menerjang permukiman warga di Soreang, Kabupaten Bandung. Atap puluhan bangunan rusak diterbangkan angin. Ratusan bangunan liar di situ Ciburuy, Bandung Barat dibongkar petugas. Puluhan pelajar di Purwakarta antusias belajar memainkan permainan tradisional dari bambu. Ribuan masyarakat memenuhi Jalan Panjalu, Ciamis untuk menyaksikan Festival Budaya Kirap Kebangsaan. Masyarakat antusias melihat ribuan bendera di bawah peserta keliling jalan. Jalanan Panjalu di Kabupaten Ciamis berubah jadi serba merah putih. Pasalnya, ribuan bendera merah putih dibawa berkeliling jalanan oleh para siswa di Kabupaten Ciamis. Total ada 2.025 buah bendera yang dibawa oleh para peserta pawai. Ribuan masyarakat pun memenuhi jalanan untuk melihat keseruan pawai bendera. Acara ini merupakan Festival Budaya Kirap Kebangsaan. Acara yang digagas oleh pihak desa dan pemerintah daerah diawali dengan pembentangan bendera raksasa berukuran 35 x 25 meter. Bendera merah putih ini dibawa keliling Panjalu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme anak bangsa. Tak hanya pawai bendera, berbagai hasil budaya lokal seperti ular-ularan dan wayang landung juga menambah kemeriahan pawai. Maksud dalam kegiatan ini tadi menekankan bagaimana kita semuanya sebagai warga Indonesia yang mengaku aku adalah bangga menjadi bangsa Indonesia. Aku, diri kita artinya semuanya wajib bangga terhadap bangsa Indonesia dan wajib menjaga bangsa Indonesia. Jadi bukan lagi kami, kita, itu bisa sebuah institusi. Tetapi kalau aku, berarti setiap jiwa kita adalah bangga sebagai bangsa Indonesia. Harapannya menggugah kepada seluruh warga Indonesia untuk bisa menjaga bangsa Indonesia. Karena mulai saat ini kita lihat sendiri situasi Kamtibmas yang kurang kondusif. Mudah-mudahan dengan situasi yang kita bangkitkan lagi kejiwaan bangsa Indonesianya bisa mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Kirap ini pun mendapat apresiasi dari masyarakat. Harapannya, kegiatan Kirap Nusantara ini bisa menumbuhkan rasa nasionalisme dan kebersamaan di antara sesama anak bangsa. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Ribuan warga antusias mengikuti event lari dan fun walk di Jalan Lingkar Utara, Waduk Jatigede, Sumedang. Namun hawa yang panas dan jarak yang jauh membuat banyak peserta kelelahan bahkan hingga pingsan. Dengan kecepatan tinggi, para peserta melintasi garis finish. Mereka saling adu kecepatan untuk jadi yang tercepat menaklukkan jarak 10 km. Tak hanya lomba lari, ribuan masyarakat juga antusias untuk mengikuti fun walk yang digelar di Jalan Lingkar Utara Waduk Jatigede pada Sabtu pagi. Event tersebut diikuti oleh lebih dari 3.000 peserta dari komunitas pencinta jalan kaki, masyarakat umum, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Namun cuaca yang panas di area Waduk Jatigede serta jarak yang cukup jauh membuat banyak peserta kelelahan. Mobil ambulans pun beberapa kali harus menjemput peserta yang kelelahan dan tidak kuat mencapai garis finish. Beberapa peserta diantaranya bahkan sempat jatuh pingsan, sehingga harus dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Kami tadi dari BPD bersama tim dari PMI dan juga yang lainnya, kita melakukan evakuasi para peserta dengan kondisi peserta dalam keadaan kelelahan karena cuaca juga panas dan jarak tempuh yang cukup jauh. Dan alhamdulillah kami sudah beberapa putaran kami melakukan evakuasi dan peserta dalam keadaan selamat. Meski harus menempuh jalur tanjakan yang cukup berat, namun keindahan Waduk Jatigede tetap jadi daya tarik bagi para peserta. Kegiatan 10K ini luar biasa, apalagi treknya tanjakan mayat seperti itu. Terima kasih
Kabupaten Sumedang sudah mengadakan event ini luar biasa, mengekspor jalan baru terutama biar masyarakat juga khususnya orang Jawa Barat mengetahui bahwa Sumedang punya jalan yang baru terus dengan pemandangan yang luar biasa indah. Olahraga air, ada lari, dan untuk pencinta lari, terutama juga lari trail, ini tracknya sangat ideal. Ya, tidak terlalu berat, tetapi juga tidak terlalu landai. Jadi untuk fun trail ini oke banget. Ya, sebagai Ketua Umum Asosiasi Lari Trail, saya akan menyelenggarakan event-event lari di sini, membantu Pak Doni, Pak Bupati, agar tempat ini menjadi lebih dikenal lagi. Dan saya ingin melihat tahun depan event ini naik kelas. Naik kelas artinya ada sistem lagi yang lebih menarik gitu ya bagi para pelari profesional. Ada timing sistemnya, ada hadiahnya, kemudian juga sistem kebersihannya dan lain-lain. Jadi saya apresiasi, saya senang sekali di sini. Event lari dan fun walk ini diharapkan dapat mempromosikan Jati Gede sebagai destinasi wisata olahraga yang menarik pencinta olahraga maupun pengunjung wisata dari berbagai daerah. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Memperingati Hari Bambu Sedunia, puluhan pelajar di Purwakarta ikut bermain permainan tradisional dari bambu. Acara itu digelar untuk melestarikan permainan tradisional yang mulai ditinggalkan anak-anak. Anak-anak ini antusias meniup bambu untuk menghasilkan suara burung seperti ini. Ya, ini adalah sempritan bambu atau pluit yang terbuat dari bambu. Tak hanya pluit bambu, puluhan pelajar di Arboretum Bambu Linuhung yang ada di Kampung Cinta Karya, Desa Cikopo, Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Purwakarta ini juga bisa mencoba berbagai permainan tradisional lainnya. Seperti telepon bambu benang kasur, mobil-mobilan bambu, egrang, pepelotokan, gangsing bambu, dan jenis permainan jadul lainnya. Kebanyakan para pelajar ini harus belajar terlebih dahulu untuk bermain, karena permainan tradisional ini sudah jarang ditemui. Namun para pelajar mengaku senang bisa memainkan permainan tradisional. Egrang. Susah nggak sih dimaininnya? Enggak, susah pas naiknya doang. Pas naiknya doang? Ya. Bisa sampai gini belajarnya berapa hari nih? 1 hari. 1 hari langsung bisa? Ya. Ini kan pemain tradisional ya? Ya. Di sekolahan suka dimainin? Suka. Sama siapa aja? Sama teman-teman. Ragam permainan tradisional dari bambu sengaja digelar sebagai salah satu upaya pelestarian permainan tradisional. Selain itu, kegiatan ini juga digelar dalam rangka peringatan Hari Bambu Sedunia yang digelar setiap tanggal 18 September. Ini rutin, cuman hari ini kenapa meriah? Karena kebetulan ini Dinas Kebudayaan itu ada acara pembudayaan permainan tradisional. Sehingga waktu ngobrol sama saya udah kita mainnya di Kebun Awi aja, di Leweng Awi, biar sambil memperkenalkan bambu dan kita mempunyai tempat yang sebenarnya bisa menjadi arena permainan dan tempat pendidikan. Diharapkan kegiatan ini akan menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya tanaman bambu, mengingat tanaman bambu juga memiliki nilai manfaat dan nilai ekonomis. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Laporan tersebut mengakhiri berita Jabar hari ini. Jangan lupa Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Nadia Kartika berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.